Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, rapiin dulu ya tempat duduknya anak-anak. Nah, kalau udah rapi, kita sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Boleh doanya dipimpin sama KM. Siapa di sini KM-nya? Nah, boleh yang lain dipimpin doanya ya. Duduk siap. Berdoa dimulai dalam hati masing-masing. Selesai. Amin. Amin. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas tentang jurnalistik penyiaran. Sebentar ya, ibu siapin dulu. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jurnalistik penyiaran. Apa sih jurnalistik penyiaran itu? Nih, kata jurnalistik berasal dari kata jurnalism atau jurnalisme yang berarti kegiatan mengumpulkan berita, juga berarti kegiatan memproduksi surat kabar. Dengan kata lain, jurnalisme mengandung maksud kegiatan yang dilakukan oleh seorang wartawan. Nah, jadi seorang wartawan itu namanya jurnalisme gitu ya. Kegiatan yang dilakukan seorang wartawan itu namanya jurnalisme. Sedangkan kata jurnalistik dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan kewartawanan. Nah, pengertian yang berkembang di dalam masyarakat, istilah dari jurnalistik sama dengan jurnalisme, yaitu boleh dibacain yang Fani? Yang Buku kurang kelihatan tapi slide semua. oh iya, bisa ya. Makasih Najila. Nah, kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan banget. Ya, ayo boleh dibaca yang Fani. Kegiatan untuk mempersiapkan, mengedit, dan menulis untuk dipublikasikan melalui media massa baik media cetak maupun media elektronik. Oke, terima kasih Alfani. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apa sih perbedaan dari media cetak sama media elektronik? Ada yang bisa Kak? Boleh, Saida. Kalau menurut aku, Oh, media cetak. sama elektronik, kalau cetak itu bentuknya dicetak di kertas, kalau elektronik itu pakai media kayak handphone, TV, pokoknya yang listrik. Oh, yang digital ya. Benar. Betul. Kata Hikmah. Terima kasih Hikmah. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar jurnalistik. Yang pertama itu fungsi dan tugas jurnalistik. Fungsi dan tugas jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers Bab 2 Pasal 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Nah, yang kedua itu di samping fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Nah, dari undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa jurnalistik berfungsi menghimpun, mengolah, dan menyalurkan informasi melalui media massa di mana dia bekerja. Nah, bidang kerja jurnalistik yaitu pada pendidikan, hiburan, maupun kontrol sosial masyarakat. Anak-anak, tolong diperhatikan ya, jangan main HP. Nanti di akhir Ibu bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu mau minta tolong buat Hana bacain paragraf yang pertama. Oke. Pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Hal ini mengandung maksud bahwa dalam bertugas pers dapat mengatasnamakan atau diberi tugas oleh lembaga tempat kerja, perusahaan penerbitan, atau yang bersangkutan dapat mendirikan perusahaan sendiri. Oke, terima kasih Tanya. Selanjutnya boleh paragraf kedua dibacain sama Nadil. Boleh nih. Sebagai kontrol sosial dimaksudkan bahwa pers harus memperjuangkan hak-hak rakyat untuk membangun masyarakat melalui penegakan hukum dan hak asasi manusia serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta aktif memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oke, tepuk tangan dulu dong.
ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Yang keempat, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak. Nah, selanjutnya, ini kan tadi hak. Nah, yang ini itu kewajiban pers yang diatur juga di Undang-Undang Pokok Pers Bab 5 pasal 5-nya. Yang pertama itu pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa, opini dengan menghormati norma-norma dan norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Yang kedua itu pers wajib melayani hak jawab, dan yang ketiga pers wajib melayani hak koreksi. Nah, ini selanjutnya ada peran dari pers gitu. Boleh Ibu mau minta Elvani yang main HP buat membacakan peran dari pers. Sesuai pasal 6, pers harus melaksanakan peranannya sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Terus yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Kemudian yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Terus yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oke, terima kasih Elvani. Jadi ada 5 peran dari pers gitu. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, Ibu mau nanya dong. Dari tadi kan kita kayak ada pasal 6, undang-undang pers. Kenapa sih di pers, di pengerjaan pers ini tuh ada undang-undangnya? Sedangkan kayak kalau misalnya yang lain tuh gak ada undang-undang yang menaungi mereka. Menurut kalian kenapa? Ada yang tahu nggak? Berat. Gimana Damai? Kerjaan yang berat. Nah, betul. Benar ya anak-anak, kalau pekerjaan pers ini tuh sangat berat gitu. Apalagi ada beberapa pekerjaan pers yang bisa merenggut nyawanya gitu. Kayak contohnya misalnya wartawan di daerah apa sih, kayak Palestina, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh si pers itu tuh punya apa ya? Punya hak dilindungi oleh undang-undang. Kalau misalnya kayak di ayo jangan bercanda. Kayak di demo-demo, kalian pernah lihat demo-demo nggak? Benar. Di TV kan. Nah, itu kan biasanya kalau yang apa sih, kalau wartawannya ngomong di sini tapi di belakangnya kayak lagi ricuh gitu. Nah, kenapa wartawannya juga nggak ditembak, nggak lain-lain? Karena apa? Iya, gimana Pak? Karena dia udah ada peraturannya, nggak boleh diapa-apain. Oke, betul sekali anak-anak. Benar ya, berarti udah memperhatikan dari tadi ya. Nah, benar nih, dari undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik atau kewartawanan. Udah bisa dilanjut? Oke, tugas-tugas tersebut meliputi bagaimana mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk sesuai dengan media publikasi yang digunakan, yaitu teks dan tulisan, gambar, suara, dan lain-lain. Sedangkan pengertian dari perusahaan pers adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha pers seperti perusahaan media cetak, media elektronik, kantor berita, dan perusahaan lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Nah, selanjutnya ada persyaratan seorang jurnalis. Jadi kalau kalian nih misalnya udah tertarik nih pengen jadi jurnalis, itu ada syaratnya nih anak-anak. Yang pertama itu seorang jurnalis harus cerdas. Semua informasi akan dianalisis terlebih dahulu sehingga si informasi yang diperoleh memiliki akurasi yang tinggi. Jadi kan kalau misalnya kita cerdas tuh punya pikiran yang kritis gitu. Jadi kita bisa mengolah informasi dan menganalisis informasi. Yang kedua adalah waspada. Kenapa sih seorang wartawan harus waspada? Yang Fandi boleh?
isi ada pula